Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Boleh di-tap-tap dulu layarnya ya. Nanti saya akan membahas tentang apa yang saya sampaikan di sini yang ada di tulisan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Boleh di-share-share dulu, boleh di komen-komen, boleh di-share ya. Waalaikumsalam. Malam semuanya. Halo semua. Silakan di-tap-tap dulu ya layarnya ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Kabarnya bagaimana malam hari ini? Baik, sehat, bahagia, damai, sejahtera. Bagaimanakah kabarnya teman-teman semuanya? Terima kasih sudah bergabung semuanya. Terima kasih. Bentar ya, 5 menit lagi lah ya. 5 menit lagi ya, saya akan memulai materinya. 5 menit lagi saya akan memulai materinya yang sudah saya sampaikan di sini nih. Bentar. Berapa menit lagi sih? 2 menit lagi. 2 menit. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih ya sudah bergabung di sini, sudah menemani malam Jumat ini yang luar biasa. Alhamdulillah ya, katanya sehat damai sejahtera berlimpah. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak El. Thank you. Terima kasih sudah bergabung semuanya di sini. Ya teman-teman semuanya, di malam hari ini kita akan menyampaikan materi terkait tentang parenting. Ya, teman-teman tahu nggak? Udah pernah ya dengar parenting ya? Apa itu parenting? Boleh diketik di kolom komentar di sini. Parenting itu apa, ayo? Parenting tentang apa? Parenting. Lukisan. Loh. Oh iya, itu bukan parenting. Kalau lukisan itu apa? Painting bukan parenting. Bukan parenting. Namanya painting. Oh, painting ya. Gimana toh, Kak? Terima kasih banyak sahabatku semuanya. Saya akan memulai malam hari ini ya. Saya akan mulai ya. Teman-teman yang ada di sini sudah siapkah semuanya? Boleh diketik di kolom komentar. Oh iya, Pak Sik yang ada di grup Mbak El. Mbak El boleh dong di-share ke grupnya yang finansial 1 ya. Sama di grupnya kita Zero Ismi, Mbak. Minta tolong dong, boleh di-share dulu ya. Siapa tahu teman-teman yang ada di grup mau gabung ikut gitu ya. Minta tolong untuk di-share dulu teman-teman. Sebelumnya teman-teman yang mau share ke teman-temannya, mau share ke status WA misalkan ya, mau share kemanapun ya, saya persilahkan terlebih dahulu sebelum saya memulai materi malam hari ini ya. Karena materi malam hari ini kita khusus tentang parenting, yaitu pengasuhan anak nih ya, dimana pengasuhan anak ini ya berlandasan dari kesadaran ya, dari kesadaran diri, sehingga nanti teman-teman akan tahu nih, kan kebanyakan sudah punya anak ya, sudah punya keluarga, sudah punya anak gitu. Nah, jadi ketika kita nanti bisa tahu nih, kenapa ya anakku kok nakal ya gitu, misalkan ya, kenapa ya anakku kok susah banget diatur ya, kenapa anakku kok membuat aku sering emosi terus ya, kenapa anakku ini kayaknya ulahnya kok usil aja ya. Ya kenapa anakku kok boros banget sih? Kenapa anakku ini minta jajan terus? Misalkan gitu ya. Nantinya ya.
Terus kenapa ya anakku susah diatur, terus dia itu udah dikasih tahu ini itu tapi nggak denger, dia nggak mau dengerin aku gitu ya. Nah itu adalah semua adalah parenting ya terkait antara orang tua dengan anaknya ya, terkait dengan orang tua dan anaknya. Maka di sini kita akan membahas ya parenting dalam segi kesadaran ya. Jadi kan biasanya ya di ilmu-ilmu parenting gitu kan, itu kan diceritakan ya bahwa kita harus mendidik anak gitu ya, benar gak? Kita mendidik anak dengan sebaik-baiknya, kita mengarahkan anak gitu kan, kita harus memberikan arahan kepada anak gitu ya. Kebiasaannya kan seperti itu ya kalau ilmu parenting ya, bahwa kita itu yang benar-benar menjadi pengendali mereka gitu ya. Ya kalau belum punya anak dan belum punya pasangan boleh dijadikan referensi aja ya kak ya, nggak apa-apa kan, semua proses ya. Ada yang udah punya anak, ada yang belum, ada yang udah nikah belum punya anak, ada yang masih single belum punya anak, nggak apa-apa, semua sudah kesempurnaan ya. Tapi di materi kali ini saya akan menyampaikan khusus untuk yang punya anak gitu, punya anak. Kalau teman-teman belum punya anak nggak apa-apa. Waalaikumsalam Bu Guru. Waalaikumsalam. Ya sebentar ya. Proses pengasuhan pendidikan anak oleh orang tuanya ya. Waalaikumsalam. Biasanya kan kayak gitu ya, proses pengasuhan itu orang tua nih gitu ya, benar gak? Tanggung jawab orang tua harus mengarahkan, orang tua harus memberikan didikan kepada anaknya, benar gak? Betul nggak kayak gitu ya kan, benar nggak? Ya, tapi kali ini saya akan membahas parenting sesuai dengan yang saya tulis di sini. Apa? Parenting dalam kesadaran, kupas tuntas bagaimana pola asuh dalam ranah kesadaran tanpa berucap, tanpa merubah apapun, tapi semuanya akan berubah dengan sendirinya. Jadi the power of diam. Ya, the power of diam ya. Tapi sebentar dulu nih, sebentar. Ya, aku mau tanya sama teman-teman di sini nih. Gimana teman-teman di sini, sudah siapkah? Aku pengen tahu siapa aja yang di sini ada ya, yang bergabung di sini, yang sudah siap untuk stay di sini untuk mendapatkan ilmunya tentang parenting ini. Boleh diketik di kolom komentar ya. Siap gitu, coba. Ya, sebelum saya menjelaskan dari awal sampai akhir. Ya, mumpung ini sudah ada 60-an orang gitu di sini ya. Ya, saya pengen tahu teman-teman sudah siap semua belum? Kalau sudah siap boleh dikatakan siap gitu ya. Silahkan diketik di kolom komentar. Ya, silahkan diketik di kolom komentar teman-teman semuanya. Halo teman-teman semua. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Siapa Unisa? Ready. Sudah cukup lama tidak? Oh, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pengasuhan dan pengendalian. Bentar ya. Seret. Siapa? Iya bun. Ya, terima kasih. Sekarang saya akan memulai ya teman-teman. Nah, parenting dalam ranah kesadaran itu apa? Bentar ya, aku tak di luar aja ya. Soalnya anakku mau makan. Ya, bentar. Parenting dalam ranah kesadaran ya. Parenting dalam ranah kesadaran. Ya. Jadi parenting dalam ranah kesadaran yaitu ketika anak kita kan misalkan rewel banget, terus misalkan dia itu nyebelin, dia itu nggak mau bersih rumah misalkan ya. Anak kita misalkan sukanya main, terus ya mainnya itu misalkan nggak pulang dan lain-lain. Nah kenapa itu bisa terjadi? Ngelek gak ya? Sebentar. Pasti muncul rasa sebel nggak? Bener nggak? Pasti muncul rasa sebel kan? Sebel banget nih anakku kok nggak pulang kan gitu ya. Nah ketika rasa sebel itu muncul, kita hanya ngamati diri kita aja. Ngamati diri kita.
atau ngamati perasaan kita yang muncul dalam detik itu juga ya. Jadi semua bukan tentang anakku tapi tentang aku. Makanya di ranah kesadaran ini kita tidak merubah apapun. Kita tidak merubah anak kita, tidak merubah siapapun di luar diri, tapi benar-benar fokus lagi sama perasaan kita. Karena semua itu hanya pemicu aja, mereka hanya men-trigger aja nih, karena dalaman kita masih ada emosi. Nah, suatu ketika ya teman-teman, saya akan ceritakan nih. Suatu ketika ya, saya tuh males banget bersih-bersih rumah kayak gitu ya. Terus saya tuh gini, ya Allah males banget aku bersih-bersih rumah kayak gitu. Terus aku menyadari ya, ternyata aku males banget nih bersih-bersih. Ternyata mager banget ya rasanya kayak gitu ya. Aku akui rasaku gitu loh. Aku mengakui rasaku itu udah aku tak omongin gitu ya. Dalam batinku aku ngobrol gitu. Nah tiba-tiba ya teman-teman selisih 1 hari setelahnya itu ya, tahu nggak? Aku pulang ya dari kerja. Aku pulang dari kerja, tiba-tiba anakku yang masih kecil-kecil sama temennya itu bersihin rumah ya. Jadi dia itu mereka bersihin rumahku dibersihkan sampai itu benar-benar bersih banget seperti orang dewasa yang bersihin. Padahal mereka umurnya baru 7 tahun sama 5 tahun ya. Ya, sama tetanggaku juga mereka itu udah dirapiin, kamarnya udah dirapiin, ya, udah dicuci piring. Aku sampai rumah ya anakku tuh bilang gini, Umi, kan manggilnya aku Umi gitu ya. Terus gini, Umi, lihat rumahnya udah bersih kayak gitu. Aku tuh digeretin sama anakku gitu ya buat apa? Liatin rumahnya gitu loh. Aku langsung masuk ke dalam rumah, habis itu ternyata itu semua itu udah bersih gitu. Nah ketika udah bersih semua itu ya, habis itu aku langsung kaget, loh kok bisa ya. Ternyata sesimpel kita hanya menyadari loh, sadari aja semua rasamu itu, sedetik itu apa yang muncul kamu rasakan benar-benar ya. Jadi kamu akui aja di situ. Ketika kamu sudah mengakui di situ, maka itu akan berubah sendiri loh ya, beneran berubah sendiri. Jadi sejak itulah ya teman-teman, anakku itu benar-benar jadi anak yang rapi banget. Jadi itu dia itu suka bersih-bersih gitu loh. Jadi aku nggak bersih-bersih rumah ya, mereka itu bersih-bersih sendiri ya. Habis itu ya aku kan sebel ya, aku sebel, pernah suatu momen aku sebel anakku itu suka mainan HP nih. Nah terus aku inget nih, bukan tentang anakku nih, bukan tentang anak nih, ini tentang aku apa yang muncul saat aku lihat anakku mainan HP terus. Muncul sebel kan, aku sebel banget nih ya. Aku langsung gini, ya Allah ternyata aku sebel banget ya gitu loh ya. Ternyata aku sebel banget ya, ternyata ya emosi gitu loh kan. Aku tahu ya ada rasa sebel dalam batinku itu kan ada. Aku mengakui di situ bahwa ya Allah ternyata aku sebel banget, ternyata aku tuh pengen ngontrol anakku gitu loh ya. Aku pengen ngontrol anakku biar jadi anak yang manut gitu. Aku mengakui segala rasaku itu yang ada dalam diriku. Nah tiba-tiba gitu ya, selisih berapa ya, kayaknya 2 hari lah, selisih 2 hari itu tiba-tiba mereka itu suka mainan itu loh, pasaran, mainan bukan mainan HP. Jadi dia itu ngecas HP, habis itu aku nggak mau lihat HP, nanti mataku sakit kayak gitu. Jadi dia itu tiba-tiba ya nggak mainan HP lah ya, mainan sih sebentar ya, habis itu dia itu kayak udah bosan mainan HP gitu loh. Terus dia itu video-videonan kayak gitu loh, HP-nya itu buat video-videonan. Habis itu dia nanti mainan pasaran itu ya, mainan masak-masakan. Habis itu dia mainan di luar sama temen-temennya kayak gitu ya. Jadi benar-benar loh, semua ini bukan tentang orang lain ya, semua tentang siapa? Tentang siapa ya, tentang diri kita masing-masing. Makanya misalkan ada rasa sebel sama anak ya, diakui semuanya ini bukan tentang anakku ya, ini adalah tentang aku ya. Makanya the power of diam di sini tuh bukan diam kita kayak nggak ngapa-ngapain, bukan, tapi diam kita apa sih ya, diam kita itu menyadari segala rasa di detik ini yang muncul ya kan. Ternyata emang bener ya, kita itu kan nggak jujur sama diri ya. Misalkan aku sedang sebel banget nih sama anakku kayak gitu, kita itu nggak mau ngakuin kalau aku tuh sebel sama anak gitu loh ya. Coba deh kita itu mulai ya, kayak mulai mengenali emosi kita sendiri, bahwa misalkan nih lihat anak yang
suka mainan HP, lihat anak yang misalkan ya nggak pulang-pulang misalkan ya, terus anak kita itu nggak mau belajar dan lain-lain. Nah disitulah apa yang muncul dalam batin kita, ya kan yang muncul apa? Nah kita lebih mengakui rasa itu yang muncul, kemudian kita bilang ya Allah gitu, atau ya Tuhan, atau siapapun bahasanya kita itu biar deket sama diri sendiri, ngobrol gitu ya. Ya Allah, ternyata aku sebel banget ya. Aku sebel banget ya ngeliat anakku itu nggak pulang-pulang. Aku lihat anakku mainan HP terus tuh, ternyata aku ada rasa sebel. Ternyata ini itu diakuin semuanya dalam diri. Jadi kita nggak perlu ngasih tahu anak ya, misalkan, oh kamu jangan gini, nggak usah. Ya pokoknya semua dulu diawali dari diri kita untuk mengakui dulu ya, terlebih dahulu nih. Kalau sudah mengakui terlebih dahulu, maka nanti akan ada gerakan spontanitas dari dalam diri. Ya, entah itu nanti kita itu mau ngasih tahu anak kita, entah kita mau ngelakuin apa gitu loh. Tapi yang penting satu, kita mengakui rasa itu dulu ya. Ya jadi jangan komen dulu, jangan ngasih tahu kasih saran buat anak, jangan ngasih apa ya, banyak banyak omongan-omongan dulu gitu loh sama anak, tapi diakui dulu ternyata aku ada yang terganggu dalam diriku. Misalkan ya, saat anakku nangis ternyata aku terganggu banget ya, ternyata aku ada yang terganggu ya dalam diriku ini, yang lihat anakku nangis kayak gitu loh. Nah habis itu ya, kalau kita udah menyadari semuanya, barulah kita nanti mau gerakannya ya, kita mau ngasih tahu anak kita, yuk diem dulu misalkan, atau dan lain-lain lah ya. Yang penting apa? Yang penting awalannya kita sudah menyadari dulu ya. Habis itu pasti ada gerakan spontan dari dalam diri kita untuk kita melakukan sesuatunya. Nah itu gerakannya sudah gerakan Tuhan ya, bukan gerakan kita lagi, tapi gerakannya Tuhan sendiri yang memakai diri kita. Makanya akan berbeda banget ya gerakannya, yang misalkan dasarannya kita itu belum menyadari emosi kita, sama dasarannya kita sudah menyadari, itu akan berbeda ya. Spontannya itu akan berbeda karena berasal dari kemurnian. Kemurnian apa? Sudah disadari segala rasanya, diakui semuanya emosinya, baru bertindak, maka itu disebut kosong atau zero gitu ya. Tapi nanti kalau kita dasarannya adalah langsung ceplos ya, atau langsung bergerak, maka dasarannya adalah emosi yang mendorong kita untuk bergerak. Jadi itu dua hal yang sangat berbeda, seperti itu ya teman-teman. Tak baca komen yang dulu nih. Oh ya, kemarin tuh ada di kelas finansial itu ya, ada temen di grup, yang ada di grup, dia itu kan tak suruh diem aja, ya udah diem aja, dirasakan ada yang nagih utang, punya utang gitu kan, ya udah diem aja. Akhirnya apa, ternyata dia itu malah dapat transferan dari temennya kayak gitu loh. Terus suaminya juga dapat job ya, yang uangnya juga luar biasa, lumayan banget gitu loh. Jadi ya in the power of diam apa, ya udah menyadari segala rasamu aja yang muncul apa. Ya sudah, kalau semakin kita bergerak ya, semakin kita bergerak tapi dasarannya belum kita sadari, maka yang ada itu adalah apa, semakin apa ya, mengaktifkan identitas kita bahwa kita kekurangan ya. Jadi misalkan teman-teman punya hutangnya banyak gitu ya. Nah terus udah ditagih nih. Nah kalian kan bingung tuh, gimana ya utangku ya. Nah otomatis kan gerakannya teman-teman pasti kekurangan. Nah semakin teman-teman nyari uang terus buat lunasin utang, nggak akan lunas. Karena apa? Gerakannya teman-teman tuh dari dasar kekurangan. Makanya udah rebahan aja ya, kalau kalian tuh bingung ya, nggak punya uang mau bayar gimana, rebahan aja, diem, dirasain semua rasanya yang muncul apa emosinya, habis itu aku ngerasain apa, diakui semuanya, udah gitu aja. Itu lebih baik daripada kalian bergerak ya. Ketika kalian hanya diam merasakan itu, kalian tuh malah lebih berlimpah daripada kalian bergerak mencari uang ya, kemana kesana kesini, tapi dasarannya apa? Dasarannya adalah bingung, pengen cepetan lunas. Jadi lebih baik kita cuma rebahan dan merasakan, atau diam hanya merasakan segala rasa, diakui, daripada kalian bergerak. Karena dari segi energi, kalau kalian hanya diam merasakan emosimu, maka itu sudah berlimpah. Tapi kalau kalian bergerak ya, nyari uang ke sana sini buat pengen cepet lunasin, itu gerakanmu walaupun kamu bergerak tapi energi kamu kekurangan. Semakin identitasnya itu tebel ya, kekurangan gitu. Jadi otomatis mancarnya apa, nggak akan dapat solusi hidup.
ya nggak akan dapat pintu rezeki lagi, ibaratnya gitu, nggak lunas. Ya jadi mending enak rebahan aja, diem dirasakan, maka energi kamu udah stop di situ, tidak kekurangan loh. Kamu sudah nerima apa adanya, semua rasa diakui, udah jujur, itu energinya tinggi. Makanya banyak keajaiban akan datang ya dari situ. Itulah makanya disebut apa? Dunia adalah permainan ya. Ya permainan energi aja gitu ya. Seperti itu ya. Tak baca komen dulu ya. Mulai mengenali diri, mengakui rasa yang muncul ya. Ada pengampunannya enggak Kak dengan rasa itu? Ada mohon pengampunan? Enggak ada, ya dirasakan aja, semuanya diakui aja. Ya perbaikan dalam diri dulu, nanti yang di luar mengikuti. Ya cerminnya di luar akan mengikuti dari dalam. Ya karena dunia semesta ini hanya ada dalam diri kita. Dunia semesta ada dalam diri kita. Dia pusatnya semua ya, pusatnya alam semesta itu kan ada dalam diri kita masing-masing. Makanya ini yang akan memancar, dalaman diri kita itu yang akan menggerakkan keluarnya, yang akan mengarahkan gitu loh bahasanya. Ya makanya kan kita hanya pusatnya kita hanya energi dalam diri kita. Makanya kita nggak bisa ngontrol orang luar kita. Ya, anak kita jadi seperti ini seperti itu, kita nggak bisa ngontrol mereka. Yang bisa kita rasakan apa? Yang kita bisa kontrol rasa apa yang muncul, dan itu diterima segala rasanya dalam diri, diakuin dengan jujur, udah selesai. Semua tentang diriku sendiri, bukan tentang orang lain gitu ya. Terima kasih Bunda Lili sudah diberi gift. Pas menyadari itu, diri kita yang sejati yang sebel ya, bukan toh, yang sadar. Diri kita itu yang sadar bahwa ada rasa sebel yang ada. Diri kita yang tahu bahwa kita yang ngamatin ada sebelnya, ada emosinya, ada sensasi tubuhnya yang muncul kan ada. Kalau emosi ya misalkan kita marah itu kan ada di dada atau di tenggorokan atau di ulu hati. Pokoknya dirasain itu kan ada rasanya loh. Bahkan kita ada ego itu ada rasa. Rasanya apa kalau ada ego? Biasanya itu kan ada yang maju gitu loh. Di badan tuh kan ada yang agak maju gitu loh rasanya. Kalau ego ya. Jadi kayak apa ya? Ya kayak orang bangga gitu loh rasanya, ego itu kayak pengen gitu loh. Ya rasanya itu di badan tuh kayak di dada itu agak maju-maju gimana gitu. Ya biasanya ya diamatin tubuhnya. Dulu saya usaha ngelunasi malah tambah banyak utang. Makanya semakin berusaha semakin banyak utangnya. Kenapa lah? Dasarannya itu kekurangan. Makanya kan semakin banyak utangnya. Nah itulah makanya di sini tuh kan dunia energi ya. Dunia energi itu. Tapi kalau saya bilang diem aja ya udah dirasain, kan orang-orang nggak percaya ya. Pasti mereka gimana masa diem aja, kita punya utang loh. Nah tapi kita kalau udah tahu bahasa energi ya seperti ini. Ya gimana lagi ya Mang, seperti ini benar. Dan itu udah terbukti ya, ada 2 orang di grup ya. Di grup ada 2 orang di grup yang mempraktekkan itu dan mereka dapat rezeki loh. Dengan dia hanya menyadari aja diem, beneran. Itu awalnya itu udah nangis gitu ya, gimana aku ditagih orang, gimana ini kayak gitu ya. Dan ternyata ya udah diem aja, nggak apa-apa, udah dirasakan aja gitu kan. Terus tiba-tiba dia itu WA gitu ya, bahwa dia itu dapat uang. Ternyata ada yang transferi dia, ada yang ngasih uang dia. Lah enak nggak sih? Bener kan Allah itu cuma nyuruh kita apa? Ya udah diem aja, dirasakan. Diemnya bukan bermaksud kita itu pasrah, bukan. Tapi diem kita itu bergerak loh aslinya. Diam kita ngapain? Nerima semua rasa, mengakui itu sudah pergerakan loh. Tapi kita kan tidak pernah menilai bahwa itu sebuah pergerakan, ya kan? Kita menilai itu bahwa itu adalah pasif gitu loh. Oh kok masa hidup nggak bergerak? Bahkan kamu hanya diam, menerima rasamu itu sudah bergerak loh. Bergerak yang dahsyat itu ya, energi yang luar biasa itu. Tapi orang tuh nggak bisa diem. Dia itu pengen bergerak kan, dia pengen nyari itu, ini, itu, berusaha terus ya. Padahal kan usahanya itu dari basis ego ya. Makanya kan di sini nanti kalau kita udah sering ya untuk berdiam diri merasakan, nanti akan ada gerakan selanjutnya. Ya jadi ada gerakan spontanitas selanjutnya, itu dampak dari sudah mulai mengakui emosi diri, mencintai diri. Oh aku merasa ini jujur sama diri sendiri. Maka akan ada inspirasi yang muncul dari dalam. Lah inspirasi yang muncul dari dalam ini
yang akan mengarahkan kita harus ngapain. Itu nanti kayak ngeflow gitu ya. Dia itu kayak jalan harus ngapain itu kayak udah tahu sendiri. Badan kita tiba-tiba harus kemana udah tahu gitu loh. Nah makanya ini kan harus dipraktekkan ya. Ya kan ini hanya sebuah teori yang saya sampaikan. Ini ya sudah saya praktekkan. Tapi kan teman-teman di sini kan belum praktek, misalkan ada yang belum praktek, maka ini akan menjadi pengalaman jika teman-teman praktek. Ya, tapi kalau ini hanya didengerin aja ya nggak bisa. Ya karena teman-teman harus ngalami sendiri. Nanti kalau sudah ngalami sendiri akan tahu, oh ya bener ya. Gitu ya. Begitu ya. Sesak. Ya sesak Pak. Ya itu Pak, sesak. Diamati sesaknya kan badan ini ya, bukan badan kita. Badannya bukan badan kita ya Pak, badan ini ya. Jadi sesaknya itu kita nanti akan tahu bahwa kita sama sesek itu tuh bukan menyatu. Maksudnya kita itu yang tahu bahwa ada rasa sesak di situ ya Pak ya. Iya, pengaruh diam terhadap finansial ya banyak Pak. Ya banyak Pak. Yang sebel bukan diri palsu kita. Ya diri palsu kita. Diri palsu itu kan ada ego, emosi, pikiran yang membentuk diri palsu. Lah kita yang menyadari bahwa ada itu di situ. Bukan yang sejati itu hanya diam. Yang sejati hanya mengamati dan yang tahu. Yang sejati hanya tahu, diam. Diam. Lah diri palsu yang ngomong dari pikiran. Habis dari pikiran merasuk ke badan menjadi sensasi fisik atau yang disebut emosi atau energi. Ya, energi yang bergerak jadi sebel kan ada di dada nggak enak. Nah itu energi yang tersumbat. Gitu ya. Terus ego, keegoan diri itu pengen cepet-cepetan. Terus pengen cepet hilang. Dia itu nggak mau hal yang nggak nyenengin. Pengennya yang nyenengin. Terus dia itu sukanya pencapaian. Pengakuan diri nih gitu, oh aku udah bisa, oh aku udah ini itu, kan ego ya. Jadi dikenali suara-suara dirinya itu nggak apa-apa, mereka biarkan ego itu nggak apa-apa gitu loh ya. Yang penting apa, kita sadari, oh bahwa dalam diriku masih ada ego ya, kayak gitu loh. Gitu ya. Ya keselnya kan bukan sama suami. Bunda Puji kan punya rasa sebel duluan pun. Jadi suami itu sebenarnya bukan membuat bunda sebel, tapi suami itu menjadi kayaknya nyebelin karena dalaman kita itu ada rasa sebel. Makanya suami kita kayak nyebelin supaya kita bisa nerima emosi sebel itu. Jadi aslinya itu di luar diri itu bukan karena mereka kita sebel loh ya. Ya. Jadi bukan karena mereka kita sebel, tapi kita sudah ada rasa sebel dulu, maka pancaran kita yang akan memantik ya, akan memantik orang-orang di luar kita itu kayaknya nyebelin. Jadi kayak mereka itu tiba-tiba bisa melakukan hal yang buat kita sebel tanpa dia sadar. Gitu ya Bun. Berarti saat ada rasa kekurangan dirasakan sampai hilang gitu ya. Ya dirasakan, diamati. Gini, jangan pengen hilang juga ya. Jadi di sini kalau kita mau nerima rasanya itu, hilang nggak hilang biarin, nggak tak pikir. Harus dibatasi gitu. Tapi kalau teman-teman sampai hilang, nanti itu yang akan menerima itu siapa? Pikiran. Ya, jadi nanti itu ada pikiran yang berusaha untuk nerima itu dan pengen cepet hilang, akhirnya nggak hilang. Lah di sini, makanya kalau mau rilis emosi itu hilang nggak hilang biarin, nggak, bodoh amat. Tugasku hanya mengamati semua rasa ini dan menerima, udah gitu ya. Mbak, saya sadar di antara kedua anak saya ada kecenderungan lebih dekat kepada salah satunya. Lah, berarti kan ada rasa, lah itu diakui. Loh, aku sayang sama ini toh ternyata. Apa? Ternyata aku lebih sayang sama anakku yang A ya. Kok kenapa ya? Kok aku nggak sadar ya selama ini. Di apa namanya? Diakui terus disadari, semuanya pasti tuh muncul semua. Wah, pasti muncul semua. Pasti ada sesuatu. Di belakangnya itu ada sesuatu ya. Makanya disinilah kenapa kita harus jujur sama diri. Akan terbongkar, semuanya akan terbongkar. Kenapa kita dulu nikah sama suami kita, kenapa kita pengen cepet punya anak, itu terbongkar loh, bener ya. Jadi aku juga membongkar itu semua, bahwa ternyata dulu itu aku punya anak cepetan, ternyata apa sih ya, ternyata bukan kemurnian aku pengen punya anak gitu loh.
Tapi ternyata ada di balik itu tuh, oh aku ternyata memang pengen punya anak karena ya memang kalau orang nikah itu ya pengen cepet punya anak gitu loh. Nah itu kan bukan kemurnian karena itu dogma ya enggak, itu adalah dogma. Maka sebenarnya ya saya itu ketika punya anak ya, ketika saya punya anak itu saya nggak sadar loh ternyata selama ini gitu loh ya. Jadi saya itu selama ini hidup ya, hidup itu dari dogma-dogma, dari adat-adat lingkungan, dari dogma semuanya, dan itu ternyata ya ampun luar biasa sekali gitu loh ya. Ya, ternyata ketika kita membongkari diri kita itu dalaman kita wow. Ya, dalaman kita itu udah palsunya luar biasa, sangat palsu sekali. Ya, bahkan kita pun nggak sadar loh, misalkan dulu nikah apa coba. Ya memang udah takut dianggap orang kok nggak belum nikah umur 23 misalkan, itu ada loh begituan ya. Jadi ya memang semua itu terbongkar dan akhirnya tersadari semua ya udah selesai. Jadi sesimpel apa menyadari semuanya, tindakan kita misalkan ibadah kita pun loh ya selama ini nggak sadar juga ya bahwa ternyata aku misalkan nih, ternyata selama ini aku itu apa namanya sholat tuh karena takut neraka gitu ya. Itu aku ya ternyata aku selama itu sholat tuh karena apa, ternyata aku sholat karena takut dosa ya ampun, ternyata sampai pada akhirnya ya semua itu menyimpan dalam tubuhku. Makanya suatu ketika aku kena anxiety disorder ya, ketika itu saya sholat tuh takut, bukan hanya perasaan tapi tubuhku itu udah ketakutan kayak dikejar sesuatu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita nggak sadar selama puluhan tahun kita beribadah dasarnya adalah ketakutan, sehingga ketakutan itu sudah menyimpan dalam tubuh kita. Maka jiwa kita semakin sempit, jiwa kita semakin penuh banget sampai nggak muat dan sampai masuk ke tubuh fisik kita. Makanya sadarilah semua basismu itu ya. Apalagi ketika teman-teman beribadah, ketika teman-teman sholat misalkan ya, atau melakukan segala ibadah apapun, sadarilah dari mana kamu itu berangkat gitu loh. Berangkatnya ibadah kamu itu karena memang ikhlas, aku mau terhubung sama Tuhan, atau aku takut sama dosa, aku takut dihukum Tuhan. Nah itu harus diulik-ulik ya, harus dibongkar-bongkar ya. Karena apa teman-teman ya, saya tidak saya hanya menceritakan pengalaman saya bahwa ketakutan yang berpuluh-puluh tahun ini ternyata saya tindakan saya sholat nih karena takut Tuhan, karena takut neraka, takut dosa ini ya, yang akhirnya membuat itu semua masuk ke dalam sel tubuh kita, terekam. Dan pada suatu ketika nanti ya teman-teman, kalau teman-teman tidak mengubah itu sekarang juga, tidak menyadari itu sekarang juga, maka itu semua akan menjadi bom ya. Suatu saat dia akan meledak dan akhirnya teman-teman akan mengalami ketakutan yang berlebihan sampai takut mati gitu ya, takut neraka, semua drama-drama di pikiran kamu itu akan muncul suatu saat. Karena apa? Sudah nggak muat jiwamu ya, jiwanya itu sudah nggak muat, nggak nampung, habis itu overthinking terus jalan, tubuhnya juga meledak. Makanya ketika teman-teman sholat takut mati, takut apa gitu ya, takut dosa, takut ini itu, tubuhnya itu sudah bereaksi ya, ada kabar negatif sudah bereaksi. Kenapa ya? Karena sudah disimpan. Makanya ayo bersihin dengan cara apa? Sadari segala tindakanmu, sadari segala ibadah kamu, supaya ibadah kamu dan semuanya ini dasarnya adalah ketulusan hati, bukan dari ketakutan yang sudah ditanamkan sejak kecil ya, sudah mengakar ya, sudah mendarah daging sampai sudah ke dalam tubuh kalian semua. Kenapa saya mengedukasi seperti ini? Saya semangat mengedukasi ini karena saya pernah mengalami hal seperti ini ya, dan saya hanya menyampaikan semoga teman-teman tidak mengalami seperti saya, semoga teman-teman lebih jauh lebih baik gitu loh ya. Dan ini adalah pesan dari Allah yang disampaikan melalui pengalaman hidup saya, dan saya akan sampaikan di sini buat teman-teman semuanya supaya teman-teman bisa menyadari siapa dirimu yang sebenarnya, yang sejatinya dirimu. Kemudian kalian bisa melakukan segala sesuatu basisnya yaitu ketulusan rasa cinta ya, dari dalam ya. Karena sebenarnya ya, kalau kalian pengen tahu aku siapa ya, terus Allah itu bagaimana ya, terus surga neraka itu apa ya, dan lain-lain yang kamu pengen tahu,
tanyakanlah pada diri kamu, karena dalam dirimu ada Tuhan, Dia akan menuntun kamu. Ya, kalau kita tidak bertanya apapun, kita hanya diam, maka kesadaran kita hanya diam. Tapi ketika kita sudah mulai sadar bertanya, maka Tuhan akan menuntunmu untuk mengetahui sendiri. Entah nanti kamu akan dituntun ya ke kanan, ke kiri, ya kamu akan dapat jawabannya dengan sempurna. Ya, kamu akan mendapatkan jawabannya itu dengan sempurna, luar biasa. Ya, dan dari perjalanan kehidupan inilah juga semua pertanyaan saya dari kecil ya, sampai akhirnya dewasa, sampai akhirnya semuanya ini terjawablah satu persatu, Allah yang menuntun. Maka teman-teman juga sama, kalian juga bisa akan mendapatkan semua jawaban-jawaban yang kalian tanyakan dalam hidupmu ya. Dan tanyakanlah pada dirimu, maka di dalam dirimu itu akan menuntun kamu untuk kembali pada dirimu yang sebenarnya, kamu siapa ya, kamu ini siapa, kayak gitu ya. Karena kita amnesia, atau kita ketika lahir di bumi ini, kita itu lupa siapa diri kita. Dan kita juga sebenarnya nggak pernah lahir juga. Kenapa nggak pernah lahir? Karena kita sebuah energi. Kita terbentuk dari sel sperma dan sel ovum. Ketika mereka bertemu, itu adalah sel hidup ya. Sel sperma dan sel ovum adalah sel hidup. Kita ada, sudah hidup terus, kita nggak pernah mati, kita selalu hidup terus. Makanya ada sel sperma, sel ovum, dia bertemu jadilah janin. Janin kan kita menganggap itu kita kan, kita menganggap itu kita yang lahir itu adalah kita, padahal bukan. Itu adalah sebuah energi aja yang berubah bentuk nih. Jadi kita sebenarnya bukan tubuh fisik ini, kita hanyalah ruhnya Allah yang sedang dititipkan dalam tubuh fisik ini untuk mengalami pengalamannya Allah. Maha mendengar, maha melihat, ya maha pengasih, maha penyayang. Makanya diri kita yang sejati apa? Yang maha pengasih dan maha penyayang, yang memberikan cinta tanpa syarat, yang senantiasa dasarannya kita melakukan sesuatu yaitu ketulusan hati. Makanya itulah kita sadari terus menjadi pengamat diri, supaya apa? Supaya udah kita akan putus pola-polanya parenting di masa lalu, kakek nenek kita itu akan putus di situ. Ketika kita menyadari kita hanya sebagai kesadaran utuh yang mengamati ini semua terjadi, maka itu akan memutus rantai pola-pola berulang kepada ketika kita punya anak nantinya gitu loh ya. Kita misalkan punya keturunan selanjutnya, mereka itu udah terputus, mereka adalah ruh kesadaran murni yang sudah benar-benar murni sekali untuk bercahaya di bumi alam semesta ini, seperti itu ya. Tak baca dulu komennya nih. Banyak banget. Iya bener, takut salah. Semua membawa pesan ya. Iya, semuanya adalah pesan. Imalu biniyati ya. Kak, ini nanti ada rekaman. Ya, tak rekam di YouTube ya. Ini udah direkam di YouTube, nanti aku share ke YouTube ya. Mbak, kalau diakui tapi sesaknya nggak hilang ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nah makanya kenapa kok sesaknya nggak hilang Pak? Karena Bapak pengen cepet ngilangin. Jadi ada pikiran sama ego yang kok nggak hilang-hilang sih? Udah tak terima kok nggak hilang-hilang sih? Itu belum nerima. Tapi kalau kita bilang kamu hilang nggak hilang, aku akan menerima. Udah coba, nggak apa-apa, kamu ada di sini terus. Kamu nggak hilang sampai kapanpun, aku juga menerima. Coba. Pasti hilang, beneran. Tapi kalau kita pengen ngilangin nggak hilang, lah itu paradok hidup. Pengen dihilangin nggak hilang-hilang. Kalau diterima bener-bener malah hilang sendiri, nggak usah dihilangin. Dirilis Pak Heri Setiawan. Sadari segala peristiwa yang terjadi, berarti tentang penyakit juga sama ya Teh, karena masukan ketakutan. Iya Teh, semua itu data loh Teh ya. Semua ketakutan kita itu semua hanya data loh, beneran. Enggak bener-bener ada, tapi hanya data yang disampaikan. Ya, data-data yang masuk dalam kepala kita dan kita menganggap itu adalah benar. Ya itu, makanya kita suruh ngelepasin semua datanya yang ada. Karena kalau sudah merasuk ya dalam tubuh kita, udah bereaksi badan kita itu. Ya. Akan melakukan aktivitas hari ini, berilah petunjukmu agar semua yang terlakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin Pak. Ya begitulah. Betul Mbak. Gimana Pak Azhar? Maksudnya hilang nggak sekarang Pak? Coba Bapak bilang ya,
Nggak hilang nggak apa-apa, aku terima kamu sampai kapanpun, kamu nggak hilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah gitu Pak. Ya sayang, kalau teringat kasih sayang Allah, nikmatku terima terus, air mata bercucuran terus Nisa. Iya Bunda, bahagia selalu. Namanya bahagia berarti selalu bahagia ya Bun. Alhamdulillah. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Silakan, yang belum follow saya bisa follow dulu. Ya follow gitu. Nanti tak rekamin di itu, tak upload lagi ya di YouTube ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa. Loh hilang kan Pak? Beneran Pak, cuma main-main loh. Kayak gitu, main-main aja Pak. Bener nggak? Hilang kan? Ya begitu teman-teman ya. Makanya kalau kalau kalian mau mau ngilangin nggak hilang ya. Nggak bakalan hilang. Ya wes nggak apa-apa, nggak hilang gitu. Biarin nggak hilang, aku nggak apa-apa kok. Gitu. Nangis itu kan udah ngerilis Bun, nggak, ya wes dinikmati aja tangisannya Bun. Pak Heri fobia apa Pak? Fobia sama apa Bapak? Fobia apa Pak? Fobia sama apa? Iya Pak. Iya dirilis bisa Pak. Emang enggak Mas Aldi, emang enggak penting juga Pak Mas ke dokter beneran. Loh kalau kalian teman-teman sudah nerima rasa sakitmu ya beneran, yo hilang sendiri lah, ya udahlah, mau apa, misal gini ya, mau mati ya udah, bener loh, yo hilang. Oh ya, aku mau tanya Mas Didit. Halo Mas Didit gimana Mas Didit? Sudah dipraktekkan gimana Mas Didit? Mas Didit udah lama nggak kontakan lagi ya. Gimana Mas Didit, di masalahnya sudah ada perubahan belum Mas di kantor? Oh iya ya. Iya, lebih tenang. Ya alhamdulillah ya Mas, semoga semakin apa ya, ya selesai nggak selesai ya udahlah, nanti selesai sendiri. Ya kan sebenarnya masalah itu kan yang buat juga siapa? Sudah dikehendaki Allah. Nanti juga ada solusinya lagi. Jadi ya udah akhirnya kita ya udah ngamatin aja kan, nanti biar selesai sendiri gitu ya. Kalau diamati nanti akan selesai dengan sendirinya. Apa? Japri, ngapa Pri? Iki lo, nih. Ditransfer sama adik bunda uang untuk tiket anak bunda untuk kongres 9 juta, luar biasa. Iya Bun, Masya Allah, keren ya Bun, dahsyat. Iya begitulah Bun. Ya semudah itu ya kan, Allah itu memang memudahkan kita, nggak ada yang sesulit ya. Target, tapi pas ketemu teteh sekarang nggak mau kejar target, berserah aja. Iya teh berserah aja. Ya maksudnya gini loh, nanti tuh gini loh maksudku ya. Kalau kita udah belajar berserah itu nanti berdampak, kita itu nanti apa ya? Yo tiba-tiba kayak gampang aja kita misalkan ya mau jualan itu ya nggak ngoyo banget tapi dapat uang, beda sama kita itu berusaha banget tapi nggak dapat apa-apa. Maksudnya begitu loh ya. Bisa dek. Ya cara penyembuhan penyakit alami gimana Bu? Iya dengan menerima itu sih Kak. Lah sakit apa maksudnya? Sakit apa? Nggak usah ngejar target ya. Nggak, ya dapat target ya udah, nggak dapat ya udahlah. Oh gitu. Gitu ya, jadi
nggak usah ngerepotin diri maksudnya ya. Kalau kita semakin nggak ngerepotin diri, kita mempermudah diri, itu sudah cinta sama diri loh. Kalau sudah cinta sama diri kayak gitu, mempermudah diri, kan akhirnya apa? Ya udah, urusan kita nanti jadi mudah juga kan. Gitu ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Walah, iya Pak. Gitu ya teman-teman, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Kita sudah berapa menit ya? 46 menit. Iya Bun, nanti habis ini aku udahan live-nya kok Bun. Loh, Kak Aldi, saya tak tanya, aku sering banget ketakutan soal uang. Ya itu Bun, dirasakan aja rasanya. Gini Kak Aldi gini Kak. Ya memang ketemunya sama aku tuh kalau udah kemana-mana baru ketemu Kak. Jadi ya udah sempurna. Jadi kalau teman-teman kok aku baru ini ya ketemunya, ya memang harus hari ini. Memang harus sekarang ketemunya. Semua itu tepat pada waktunya, tidak ada yang diperlambat, tidak ada yang bisa dicepetin. Semua sudah sesuai waktunya. Maka percaya penuhlah, ya berjalannya waktu tuh percaya penuhlah, dan ya udah bergerak aja dan percaya penuh. Gitu kan, ada yang mengarahkan ya dari dalam diri kita nih. Udah percaya aja, pasti yang ngarahin ini sudah tepat kok gitu. Jadi nggak akan meleset, maka itu menjadi spirit kita. Untuk apa ya, untuk ketika ada penderitaan kita tidak begitu banget larut akhirnya. Tapi kita bisa sangat-sangat semangat untuk menjalani hidup. Gitu. Kalau cara pemahaman tentang penyakit gimana Teh? Banyak banget Teh kalau penyakit tuh Teh. Gini loh Kak Eka, bukan kita nggak ada usaha Kak, tapi kalau kita sudah berserah diri di awal akan ada usaha ya, akan ada usaha. Lah usahanya itu dampak dari kita sudah berserah diri, baru akan ada gerakan harus ngapain gitu ya. Mbak Nisa, biar kita punya ketetapan tidak tergoda pihak ketiga gimana Mbak? Pihak ketiga maksudnya senang sama orang gitu ya? Ya meyakinkan diri Kak gini Kak, bahwa pasangan kita yang sekarang ini sudah sempurna dan sangat amat sudah tepat buat kita. Sudah tepat sangat gitu. Tapi misalkan dia tidak tepat, pasti Allah akan mengganti dengan lebih baik. Jadi ya ditanamkan di pupuk dalam batinnya bahwa ini sudah sempurna, aku punya pasangan seperti ini sudah menyeimbangi. Kalau pasanganku yang sekarang ini bukan baik untukku, kan nggak bakalan Tuhan mengizinkan aku nikah sampai detik ini. Tapi nyatanya aku bisa nikah sama dia detik ini, berarti kan dia sudah yang paling terbaik pilihannya untuk aku nih gitu ya Kak. Aku udah berapa hari lagi haid, tiba-tiba emosiku naik. Ya itu memang wajar Teh. Kan orang kalau haid ya, itu kan dia itu memang ada hormon ya yang berubah nih. Lah hormon yang berubah itu membuat kita juga bisa gampang emosi. Tetap bergerak, tapi gerakannya akan datang dengan sendirinya. Setelah kalian menyadari, mengakui segala emosi kamu, dirilis. Jadi inti dari semuanya menerima apapun itu Bu. Iya. Jam 8. Benar, Pak Heri Setiawan sangat betul sekali. Ya kan disuruh nerima aja. Tapi ya itu, kita kan susah nerima. Makanya kenapa kita berkumpul di sini buat apa? Belajar bersama biar menerima. Bareng-bareng, saya juga sama loh. Aku juga kadang nggak nerima. Ya, makanya kenapa ada teman-teman di grup, banyak teman-teman yang saling mengingatkan gitu loh. Karena kita bergandengan tangan untuk bersama-sama bisa saling menerima. Gitu loh ya maksudnya. Kalau sendirian kan bingung. Bener nggak kalau sendirian misalkan nih, mau tanya apa itu kan kita gimana kadang juga bingung ya. Tapi kalau misalkan ada teman seperjalanan,
Ya akhirnya kita itu ada teman untuk bertanya gitu ya. Dalam kita menjalani hidup ini ada tempat bertanya dulu nih sebelum kita akhirnya kita akhirnya bisa kuat berdiri sendiri di atas kaki kita. Nanti pada endingnya kita juga akan berdiri di atas kaki kita. Cuma kan awalannya juga dibantu sama teman, dibantu sama jiwa-jiwa yang lain gitu loh ya kakak-kakak semua. Terima kasih sama-sama Kak Hesti. Kalau teman-teman mau gabung di grupnya bisa ya, silahkan aja. Yang mau ikut bisa WA aku. Ada lagi yang mau bertanya? Teman-teman nanti akan aku share ya di grup ya. Di grup. Nanti akan aku upload di YouTube ya. Akan aku upload di YouTube ya. Awalnya berantakan Kak. Sekarang gimana Kak Aldi? Berantakan nggak sekarang? Sekarang berantakan nggak? Memberi kado. Terima kasih Kak Yuli. Tiba-tiba ngantuk, bobok dong. Bobok teh enak banget teh, bobok teh. Beneran. Aku jadi menina bobokkan kamu. Waalaikumsalam suaminya Mbak El. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman semua, nanti aku akan upload di YouTube ya. YouTube-nya Zero Ismi ya teman-teman ya. Bisa silakan di-subscribe, bisa ditonton semua videonya di situ. Seapa adanya, sebisa saya menyampaikan ya. Halo Kak, selamat malam juga. Jadi teman-teman yang sudah bergabung di sini, yang baru-baru bergabung, jangan khawatir ya. Semua videonya ini akan saya upload di YouTube ya. Jadi teman-teman bisa menyaksikan di YouTube dari awal sampai akhir. Ya walaupun kalian tertinggal, ya jadi semampu saya dengan suara saya yang mungkin serak, dengan keterbatasan ya, dengan berisiknya anak-anak saya misalkan, ya seapa adanya seperti ini. Semoga waktu luang ini dengan segala keterbatasan yang saya miliki, semoga ini juga mampu menyadarkan teman-teman dan membuka kesadaran teman-teman untuk bisa penerimaan terhadap segala realita hidup detik ini, kayak gitu ya. CC enggak, udah tertata Kak Di, udah mulai paham, alhamdulillah. Mbak, rasa dongkol itu apa? Termasuk perlawanan alam sadar ke alam bawah sadar ya, dalam bentuk emosi. Iya, gini loh, pikiran sadar, pikiran bawah sadar kita tidak sinkron sehingga memunculkan reaksi emosi dongkol. Nah, reaksi emosi dongkol kita akui, kita rasakan penuh kasih. Nanti dia akan memudar dengan sendirinya. Tapi jangan ditunggu hilangnya. Tapi kalau teman-teman menunggu hilangnya, memudarnya, ditunggu-tunggu nggak hilang-hilang, ya udah biarin aja, hilang nggak hilang biarin, bodo amat. Yang penting kita rasain rasa dongkolnya, diakui semua, udah gitu toh. Nanti dia akan selaras dengan sendirinya. Itulah memutus pola berulang dalam hidup kita. Ya sesimpel menjadi pengamat. Makanya makanya semua pola itu akan terputus jam 8. Semua pola akan terputus ya, gerbangnya dari sadar. Dari dalam kesadaran itulah kalian bisa memutus pola itu dengan hanya menjadi seorang pengamat. Hanya ruh yang mengamati semua terjadi. Ya itu akan putus sendiri. Sesimpel itu, nggak berusaha apa-apa, nggak ngelakuin apapun. Cukup menjadi pengamat diri. Maka dia akan putus dengan sendirinya, karena dengan menjadi pengamat diri, kalian sudah memisahkan dirimu sama emosi kamu. Kamu bisa mengamatin itu semua dan kamu sadar di situ bahwa aku bukan emosi, aku bukan badan fisik, aku bukan pikiran ini, aku bukan ego ini. Maka kita hanya yang dia mengamati semua ada terjadi. Nah disitulah sudah putuslah pola itu semuanya. Ya, tidak larut dalam cerita dan drama-drama yang ada dalam pikiran. Tidak larut dalam emosi yang sedang muncul.
tapi kita yang sedang mengetahui bahwa semua itu ada. Mbak, kalau kita punya amanah atau hutang jadi pengamat aja. Gini loh, kalau punya uang kan dibayar. Tapi kalau nggak ada kan ada rasa takut, jadi amatin rasanya apa yang muncul kalau kita nggak bisa bayar kayak gitu. Ya nanti habis itu ada gerakan dari dalam. Nggak tahu gerakannya apa kan yang tahu teman-teman ya. Gerakannya kan banyak nih. Apa? Aku sama Mbak Di Aisyami. Ya. Dimatiin. Ya siap. Bentar, aku udah mulai mengeloni anakku nih. Syahadat kah? Iya, itu disebut syahadat. Makanya kita tugasnya cuma mengamati diri aja. Mengamati. Ya itu yang disebut syahadat. Tugas kita apa? Ngamatin apa yang terjadi. Udah nggak ngapa-ngapain. Nanti ya tubuh kita tuh gerak sendiri. Ya dialami sendiri, pokoknya dialami sendiri, ini nggak bisa diceritain lebih apa ya, aku kan cuma cerita kalau kayak gini ya. Iya Mbak, iya Bunda dibayar kalau punya uang Bun, tapi kalau nggak punya uang ya udah Bun, disadari aja rasanya. Terus oke Mbak, jadi adem Mbak Nisa, kena es ya adem. Gimana caranya mengambil keputusan yang berat dan rumit? Keputusan berat dan rumit itu kan sebelumnya ada emosi dulu ya, disadari, diakui dulu, nanti pasti ada jawaban dari dalam. Kita harus ngapain tuh ada. Jadi jangan dipikirin gimana. Gak usah dipikirin gitu ya teman-temanku semuanya. Teman-teman terima kasih banyak ya, kalau mau gabung di grup aku bisa daftar aja WA aku gitu ya. Karena ini sudah jamnya, ini aku disuruh ngelonin anakku nih. Ya nanti aku upload di YouTube ya. Terima kasih sudah bergabung di sini ya. Mohon maaf saya tidak bisa lama-lama, semampu saya. Ada waktu ya saya live, kalau enggak ya enggak live gitu ya. Sebisa saya, semampunya saja, tidak saya nggak bisa tak paksa-paksain. Jadi kalau udah waktunya selesai ya udah selesai gitu ya. Nanti saya akan upload di YouTube-nya. Silahkan teman-teman di subscribe YouTube-nya Zero Ismi dan silahkan di share-share. Semoga YouTube-nya dan TikTok ini semakin berkembang ya, bisa menjadi sarana menjadi tangannya Allah ya, untuk membuka kesadarannya orang-orang yang membutuhkan ilmunya ini untuk kembali pada dirinya yang sejati, seperti itu. Terima kasih banyak ya supportnya selama ini ya, berkah selalu buat teman-teman selalu ya, bahagia damai sejahtera ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih doanya.